Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 2 Tanjung Pinang beserta wakil. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru serta tata usaha. Yang sama kita banggakan adalah anak-anak kita, siswa-siswi SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang berada di rumahnya masing-masing. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala saat ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentunya tujuan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama kita ucapkan lafaz Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat, siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dulu tausiah pada hari ini yaitu Ramadan memperkuat iman dan takwa sebagai dasar harapan bangsa dan negara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah iman dan takwa, dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Iman dan takwa, bahasa dua ini juga seringkali kita sebutkan, seringkali kita dengar. Iman dan takwa, pengertian iman dalam bahasa Arab yaitu membenarkan dengan hati. Sedangkan menurut syar'i, benarkan dengan hati, perkataan lisan, lalu mengamalkan seluruh anggota badan. Kemudian pengertian takwa. Takwa menurut ulama imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahid. Itu adalah pengertian takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi apa-apa yang Allah larang kepada kita.
Hadirin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, detik ini, kita dihimpit suatu wabah virus corona. Dalam musibah yang kita hadapi ini, itu tidak menjadi beban, tidak menjadi sebagai penghalang, sebagai hijab untuk kita beribadah kepada Allah. Tidak menjadi kita kendor untuk beribadah kepada Allah. Terutama bulan puasa Ramadan ini, bahwasanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah uji? Yaitu orang-orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah. Pada bulan ini, bulan Ramadan, kita tidak pernah melaksanakan sebelum-sebelumnya, melaksanakan sholat sunnah maupun wajib di rumah masing-masing. Sebelumnya kita melaksanakan di surau dan di masjid. Hari ini Allah uji. Hari ini Allah uji pada diri kita. Setiap seseorang pasti Allah uji. Berbagai macam Allah uji. Pada hari ini Allah uji kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa itu dengan cobaan, ujian seperti wabah yang kita rasakan pada saat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wadh thamarat wa basyyiris sabirin. Al-Baqarah 155. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini kita ketahui bersama bahwasanya Allah memberikan ujian dan cobaan, salah satunya adalah dengan kelaparan, kesedihan, hilang ketenangan. Hanya memberi kabar kepada orang-orang yang sabar. Tentunya orang-orang yang sabar itu pasti sudah beriman, sudah bertakwa kepada Allah, imannya kuat dan bertakwa kepada Allah. Kita hari ini umat akhir zaman, Allah sangat uji untuk diri kita. Perbedaan iman umat akhir zaman dan iman umat terdahulu. Iman umat terdahulu itu mereka imannya keluar masuk. Masuknya iman mereka meningkat. Terus melaksanakan perintah Allah, terus beribadah kepada Allah. Turunnya iman mereka tidak melaksanakan kemaksiatan. Nah, umat akhir zaman ini, iman mereka kadang masuk, kadang keluar. Ketika masuk iman mereka meningkat, tetapi ketika turun iman mereka, umat akhir zaman turun iman mereka akan melaksanakan kemaksiatan kepada Allah.
Hadirin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita lihat pada hari ini kejadian-kejadian di luar pikiran kita. Maksiat-maksiat sering kita lihat di media, di berita, dan di mana. Itu iman umatnya akhir zaman. Turunnya iman mereka melaksanakan maksiat kepada Allah. Hadirin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan pada diri kita adalah supaya kita terhindar dari tersebut. Kita selalu berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa, ya Allah, selamatkan kami. Ya. Berikanlah kepada kami petunjuk, huda wa tuqa, dan ketakwaan kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka hidupnya akan tenang, tentram. Mereka sudah melaksanakan perintah Allah dan mereka sudah meninggalkan larangan-larangan. Kalau mereka juga beriman kepada Allah, seandainya mereka beriman kepada Allah, tapi mereka tidak bertakwa kepada Allah. Banyak orang yang beriman kepada Allah, saya percaya kepada Allah, kata mereka, saya yakin Allah itu, tetapi mereka tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Itu salah satu belum bertakwa. Nyatanya hari ini bulan puasa Ramadan, mereka meyakini akan adanya kewajiban seseorang untuk melaksanakan bulan puasa, bulan Ramadan ini berpuasa. Tetapi kalau orang bertakwa kepada Allah, mereka meyakini, mereka amalkan, mereka laksanakan. Makanya dari dua hal tersebut, iman dan takwa itu tidak bisa dipisahkan. Banyak sangat ayat mengatakan iman dan takwa itu sangat berdampingan. Salah satunya ayat yang sering kita dengar, ayat yang sudah sering kita baca tentang masalah ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, amanu, orang yang beriman lagi Allah. Kenapa Allah panggil orang-orang beriman? Biasanya orang-orang yang beriman saja yang hanya mampu untuk melaksanakan perintah Allah. Hadirin, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Allah panggil orang-orang yang beriman untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang beriman yang bisa melaksanakan dengan baik berpuasa bulan Ramadan. Dan juga Allah panggil, kenapa orang-orang beriman? Karena orang-orang beriman, insyaallah mereka akan bertakwa kepada Allah. Makanya ujung ayat tersebut ta'annakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin, siswa-siswi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada masa ini perkembangan teknologi itu sudah makin pesat. Seandainya siswa-siswi tidak bisa mengiringi, tidak bisa memperkuat iman dan takwa, maka pengaruh dari media tersebut akan drastis untuk para siswa. Kenapa?
para remaja itu lebih ingin tahu, mencoba. Hati-hati dalam hal tersebut, ingin tahu dan mencoba. Apalagi pada saat ini kita sangat mudah mencari apapun, semuanya instan. Kita sudah mempunyai HP Android masing-masing, tinggal cari saja. Tetapi apabila kita tidak bisa mendampingi diri kita, menanamkan diri kita tentang keimanan, kewaspadaan, maka kita akan terjerumus. Hati-hati hal tersebut. Hadirin siswa-siswi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang lain Allah berfirman tentang iman dan takwa. Apalagi pada saat ini wabah virus corona itu sangat kita betul-betul untuk waspadai iman kita. Hari ini iman kita yang Allah uji. Seberapa besar ketakwaan kita kepada Allah. Allah berfirman Al-Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin siswa-siswi, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Allah juga memberikan musibah, bukan ujian dan cobaan, musibah untuk orang-orang yang durhaka, untuk orang-orang yang langgar apa yang telah Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Pada saat ini pula Allah berikan musibah kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Mereka hanya percaya kepada Allah, tetapi mereka tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Orang seperti ini Allah akan berikan musibah, sehingga pada saat ini telah kita rasakan. Hadirin siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan wabah seperti ini, mari kita terus melaksanakan di rumah kita masing-masing. Ibadah, tadarus kita tingkatkan. Lebih banyak peluang kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Lebih banyak ibadah kita kepada Allah di rumah. Karena pada saat ini pula Allah menguji, Allah memberikan ujian suatu yang besar bagi kita. Kalau seandainya pada hari ini orang tidak beriman kepada Allah, mereka hanya yakin saja tetapi tidak melaksanakan perintah Allah, dan mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka musibah yang pada saat ini yang kita hadapi, mereka akan pasti mengatakan, menyumpah dengan bahasa-bahasa yang tidak enak didengar.
Mereka katakan dengan adanya wabah seperti ini, virus corona, rezeki terkendala, pencarian terkendala. Memang iya adanya seperti itu, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi diri kita untuk selalu introspeksi, untuk muhasabah diri, untuk selalu mendekatkan kepada Allah. Jangan kita terlena dari musibah ini. Siswa-siswi, para pendengar yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita terlena dari musibah ini. Terlena dalam artian bahasa-bahasa kita yang tidak patut kita ucapkan. Terlalu banyak mengeluh, tetapi kita tidak diiringi selalu istighfar. Memang manusia adalah tempat salah dan khilaf. Kalau kita mempunyai kekhilafan, tentunya kita mengucapkan istighfar kepada Allah. Apalagi di bulan puasa Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan-permintaan kita. Allah akan melipat gandakan setiap amalan kita. Makanya hendaknya pada diri kita selalu berbicara, perkataan, omongan yang baik-baik, yang berbentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada saat-saat ini. Hadirin siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pada diri kita suatu nikmat yang begitu banyak. Suatu nikmat tersebut apabila kita tidak syukuri, berarti kita termasuk orang-orang iman yang lemah dan orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Para siswa, siswi, kita ketahui bersama juga bahwasanya sebenarnya pada saat ini kita lebih bersyukur kepada Allah, lebih banyak bersyukur kepada Allah. Dalam artian sebelumnya mungkin kita keluyuran, sebelumnya mungkin kesana kesini. Hari ini kita bersyukur kepada Allah. Kita lebih banyak di rumah, kita lebih banyak berkumpul sama keluarga, kita lebih banyak berdiam diri, kita lebih banyak introspeksi diri dan muhasabah. Itu kita bersyukur kepada Allah. Kita ambil hikmahnya. Kita ambil hikmahnya dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Salah satunya hari ini adalah wabah virus corona. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini juga siswa-siswi itu Allah lebih uji. Allah berikan cobaan kepada kita. Sejauh mana kegiatan kita, sejauh mana usaha kita. Memang kita tidak belajar lagi di sekolah, tetapi kita online. Sejauh mana kita untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan, informasi-informasi, tausiah-tausiah online. Itu kita harus kuatkan pada diri kita. Itu suatu ujian dan cobaan. Kalau kita lulus dari ujian tersebut, iman kita sudah meningkat. Dalam artian setiap apa yang kita dengar itu salah satu menambah keimanan kita. Tentunya orang yang beriman ini mereka ingin menjadi orang-orang yang lebih dekat kepada Allah. Mereka ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Hadirin siswa-siswi
dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal lagi, permasalahan yang sangat miris. Hari ini kita juga dihadapkan, pertama krisis ekonomi, kedua krisisnya akhlak. Kenapa mereka krisisnya akhlak? Karena mereka tidak bisa beradaptasi terhadap pergaulan. Hari ini orang tua kita, guru-guru kita, sahabat kita, abang kita, tetangga kita, mereka lebih menginginkan al-adab, adab yang mereka inginkan. Al-adab fawqal ilmi, adab itu di atas pengetahuan, ilmu. Seberapa banyak pun ilmu, tetapi mereka tidak mempunyai adab, maka mereka dipandang oleh orang lain seperti hina, tidak mempunyai akhlak. Tetapi apabila mereka mempunyai adab, akhlak, maka di saat itulah orang tua kita, guru kita, berdoa orang tua kita, semoga anak-anaknya menjadi anak-anak yang beradab. Untuk apa hal tersebut? Bukan untuk lingkungan keluarga, tetapi lingkungan masyarakat, lingkungan bersama teman, di sekolah, dan lain sebagainya. Hadirin para pendengar, siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala cepat menyelesaikan, memusnahkan dari wabah yang kita hadapi saat ini. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan pada diri kita, pada orang tua kita, sahabat-sahabat kita, iman dan takwa yang terus tertanam pada diri kita. Semoga selalu kita istiqomah dari iman dan takwa tersebut. Semoga kita istiqomah melaksanakan, mengamalkan ibadah-ibadah kepada Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pada diri kita kekuatan, kesehatan untuk dapat melaksanakan di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh mengambil bagian manfaat keistimewaan pada bulan Ramadan ini dari awal hingga akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu saja penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.